Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. ومن اهتدى بهداه وقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia nikmatnya kepada kita semua, dan di antara rangkaian nikmat yang begitu agung dan juga begitu mulia adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa bermajelis di tempat ini, di masjid yang mulia ini, dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi salah satu di antara catatan amal kebajikan kita yang tercatat rapi di lembar-lembar catatan para malaikat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Masjid Al-Fajr, Desa Sinarjaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Kalau yang Kecamatan Air Putihnya ada, Pak? Memang air hitam aja ya? Desanya. Gimana? Desa Air Putih ada, Masya Allah. Air putih sama air hitam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas tentang satu tema, yaitu seputar masalah, temanya adalah gugur pahala tanpa terasa. Ulasan tentang kaidah serta penggugur pahala amal ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara perkara yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah selain dia mengerjakan amal ibadah adalah menjaga amal tersebut agar senantiasa langgeng, senantiasa lestari sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mengerjakan ibadah salat, setelah dia bersedekah, setelah dia membaca Al-Quran, setelah dia mengerjakan amal apapun, dan dia berusaha agar amal itu dibangun di atas keikhlasan dan juga sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Setelah selesai dia kerjakan itu, maka tanggung jawab dia belum lepas, belum tuntas, yaitu dia harus senantiasa menjaga amal tersebut sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal itu tetap menjadi tabungan dia, menjadi pahala bagi dia sampai Allah Subhanahu wa taala menghisab dan memperhitungkan amal ibadah dia. Ini yang menjadi salah satu di antara kewajiban dari seorang muslim. Oleh karena itu, Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, tatkala beliau menulis risalah judulnya Wajibuna nahwa ma amarana Allah bihi. Kewajiban kami, kewajiban kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara kewajiban yang beliau sebutkan, karena ada 7 kewajiban di situ. Setelah seseorang mengerjakan amal ibadah, kata beliau, adalah menjaga amal ibadah itu jangan sampai hilang dari dia. Jangan sampai amal ibadah itu luput dari dia, sehingga dia hanya capek saja, hanya letih saja,
hanya kehilangan waktunya, hartanya, usianya untuk mengerjakan ibadah tanpa dia merasakan hasil yang telah dia petik dari amal ibadah tersebut. Ini penting untuk kita pelajari ma'asyiral muslimin. Kenapa? Karena pahala-pahala itu hilang, pahala-pahala itu sirna, ada kalanya terjadi karena kita tidak sadar. Kenapa kita tidak sadar? Karena tidak mengetahui ilmunya. Saya itu pernah pertama kali ngingu lele, Pak. Saya dikasih salah satu jamaah lele itu sekitar 300 sampai 400 ekor. Ini baru, pemula, Pak. Pengen budidaya lele tapi pakai ember itu loh, Pak. Budidamber, tahu ya, Pak ya? Taib. Saya masukkan saya beli 3 ember, di rumah ada 1, setiap ember itu tak kasih lele 400. Kemudian 2 pekan yang lalu atau 3 pekan yang lalu lele saya itu habis, bersih tanpa tersisa, dan tidak ada satupun lele yang saya cicipi sama sekali. Semuanya habis dicicipi sama kucing. Itu satu. Atau lelenya itu kanibal, jadi memakan apa, Pak? Sesamanya. Setelah saya tanya, saya konsultasikan, ternyata ada salah satu penyebab kenapa saya yang sudah setiap hari 2 hari sekali saya kuras kolam itu, Pak, ember itu, kuras pulang ajar, kuras 2 hari sekali. Kemudian saya belikan pakan, kasih makan pagi, siang, pagi sore dan yang lain sebagainya. Sudah keluar uang banyak untuk beli ember. Saya sudah keluar uang banyak untuk beli pakan. Saya sudah menyisihkan waktu untuk nguras sama ngasih makan lele. Tapi apa yang saya dapatkan? Tidak ada sama sekali. Tidak ada satupun lele yang berhasil saya goreng. Habis bersih, tidak tersisa. Sampai sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini namanya orang yang rugi. Sudah keluar uang, sudah keluar waktu, sudah keluar tenaga, ujung-ujungnya apa yang dia usahakan tidak ada satupun yang dia rasakan. Kalau urusan dunia masih mudah, Pak. Karena kita bisa usaha yang lain. Kita bisa ambil pelajarannya. Tapi kalau ternyata itu urusan akhirat, kita sudah sedekah uang banyak, sudah menyisihkan usia untuk baca Al-Quran, untuk bekerja, untuk beramal soleh, tapi ternyata kelak pada hari kiamat catatan amal kebajikan kita kosong. Rugi atau tidak kalau semacam ini, ma'asyiral muslimin? Rugi. Jadi ada kalanya pahala itu hilang gara-gara kita tidak menyadarinya. Kita pergi ke suatu tempat rekreasi, dompet kita, HP kita ditaruh di dalam tas. Uang yang sudah kita kumpulkan dengan waktu yang lama, bekerja dengan waktu yang lama. Begitu kita rekreasi ternyata uang itu raib, dicolong sama orang, hilang. Apa yang sudah kita usahakan tidak ada yang tersisa. Apa yang kita rasakan, ma'asyiral muslimin? Sedih. Rugi atau tidak? Rugi. Karena kita kehilangan harta yang sudah pernah kita perjuangkan untuk mendapatkannya. Maka sangat penting kita untuk membahas tentang pembatal-pembatal amalan, penggugur-penggugur amalan. Kenapa kita mengetahui atau kita membahas tentang ulasan seputar pembatal atau penggugur amalan? Supaya apa? Supaya amal kita tetap continue. Yang sudah kita amalkan, yang sudah kita terapkan, yang sudah kita praktekkan, dan sudah tercatat di dalam catatan amal kebajikan, itu akan senantiasa terjaga sampai kita meninggal dunia. Ini urgensi dari kita membahas hal tersebut. Kalau tidak kita pelajari, maka akan terjadi kejadian yang berulang. Kejadian yang sama juga akan berulang. Contoh kasusnya seperti saya tadi. Kalau saya tidak tahu apa yang menjadi titik kesalahan saya, tidak saya konsultasikan, saya beli lele lagi, kemudian saya kasih pakan lagi, setelah itu 2 bulan lagi, saya tidak akan menjumpai hasilnya. Kenapa?
Karena saya tidak belajar tentang apa faktor, apa penyebab yang menjadikan kok saya tidak berhasil untuk memanen apa yang sudah saya tanam. Sama seperti orang usaha kopi, Pak. Dia punya ladang, tanam kopi. Kebetulan kopinya 1 kilo misalnya harganya 70.000, 80.000, mungkin bisa jadi tembus 100.000. Di saat yang lain panen, dijual kopinya dapat duit, bisa untuk memperbaiki rumahnya, bangun rumahnya, beli kendaraan baru. Dia tidak bisa. Kenapa? Karena apa yang dia tanam tidak dia rawat. Apa yang dia tanam tidak dia perhatikan. Sehingga tatkala yang lain itu senyum, panen duitnya banyak, dia menangis, gigit jempol, gigit jari, tidak mendapatkan apa yang dia telah usahakan. Ini pentingnya kita membahas tentang penggugur amalan kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke dalam perkara apa saja yang bisa menghanguskan amal kebajikan kita perlu mengetahui beberapa kaidah penting di dalam masalah penggugur pahala amalan. Apa saja kaidahnya? Tidak perlu dihafalkan, Pak. Cukup diingat-ingat saja. Ya, pokoknya itu pesan saya. Tidak perlu dihafalkan, yang penting ingat. Ya, yang penting ingat. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukum asalnya perkara-perkara yang menggugurkan pahala amalan itu bersifat tauqifiyah. Perkara-perkara yang bisa menggugurkan amal kebajikan kita, menggugurkan pahala amal ibadah kita, itu bersifat tauqifiyah. Apa maksud tauqifiyah? Tauqifiyah itu harus berlandaskan pada dalil Al-Quran, As-Sunnah, atau ijma' para ulama. Maka seseorang itu boleh untuk mengatakan perbuatan ini menjadi sebab gugurnya pahala amal seseorang. Perbuatan ini, perilaku ini bisa menjadikan gugurnya pahala amal ibadah seseorang apabila sesuatu tersebut memiliki landasan dalil yang syar'i dari Al-Quran maupun Sunnah. Tidak boleh orang mengatakan hal tersebut kecuali memiliki landasan hukum. Ya, tidak serta-merta orang mengatakan kamu nggak boleh minum air, kalau kamu minum air nanti pahalamu gugur. Boleh tidak, Pak? Tidak boleh. Kecuali kalau memang ada dalil Quran, kalau memang ada dalil Sunnah. Karena gugurnya pahala itu hukum, dan hukum dalam Islam harus dibangun di atas pondasi dalil, baik itu Quran, Sunnah maupun ijma' para ulama. Ya, tidak boleh orang bermain-main dengan masalah gugurnya pahala. Mentang-mentang orang melakukan A, orang melakukan B, celentik orang lain misalnya, kamu pahalamu gugur. Ya, tidak diperkenankan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi kaidah yang paling mendasar. Kaidah yang paling utama bahwa kita harus menyadari bahwa pembatal-pembatal amal itu bersifat apa tadi? Tauqifiyah. Tidak boleh kita menjadikan satu perbuatan tertentu sebagai pembatal amalan kecuali apabila ada landasan dalilnya, apabila ada sandaran hukumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang menggugurkan semua amalan secara keseluruhan kecuali kesyirikan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun
perbuatan yang bisa menggugurkan semua amal perbuatan kita, semua tabungan pahala kita, kecuali kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi apa? Poin yang sangat penting. Berarti selain kesyirikan, selain syirik besar, selain kufur besar, selain nifak besar, semua amal itu bisa menggugurkan pahala tapi tidak secara keseluruhan. Jadi intinya ma'asyiral muslimin, penggugur pahala amalan itu ada dua. Ada penggugur amalan secara keseluruhan. Jadi semua tabungan pahala kita itu bisa gugur, bisa sirna dengan satu amalan tersebut. Ada amalan-amalan itu yang menggugurkan pahala sesuai dengan apa yang setara dengannya. Ya, sesuai dengan apa yang setara dengannya. Nah, tidak ada yang menggugurkan semua amalan secara mutlak kecuali kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbeda dengan apa, ma'asyiral muslimin? Berbeda dengan akidahnya orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu langsung dihukumi keluar dari agama Islam. Ini keliru. Orang misalnya berdusta sekali langsung dihukumi kafir, keluar dari Islam. Ini tidak benar. Karena di dalam Islam tadi kaidahnya apa? Tidak ada yang menggugurkan, menghanguskan semua pahala kita kecuali syirik besar. Sampai pun syirik kecil tidak menggugurkan semua tabungan pahala kita. Ya, sampai pun syirik kecil tidak menggugurkan semua tabungan pahala kita. Satu, hanya syirik besar saja. Dan ini tadi yang menjadikan akidah ahlu sunnah wal jamaah berbeda, kontras dengan akidahnya orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Kalau orang Khawarij tadi kita sampaikan apa, Pak? Menurut mereka, pelaku dosa besar langsung dihukumi kafir di dunia dan kemudian kekal di neraka. Jadi menurut orang Khawarij, kalau ada orang membunuh orang lain, si pembunuhnya langsung dihukumi kafir, keluar dari agama Islam. Berarti menurut keyakinan orang Khawarij, pembunuhan merupakan perilaku yang bisa menggugurkan semua tabungan pahala, sehingga secara otomatis dia dihukumi keluar dari Islam dan secara otomatis di akhirat dia kekal di neraka. Nah, ini juga sama dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah sama, keyakinannya tidak jauh berbeda dengan orang Khawarij. Pelaku dosa besar seperti contoh barusan, kalau ada orang misalnya mencuri kopi milik orang lain, kopi yang sudah dijemur, kemudian 5 kintal misalnya, diangkut semuanya, ya, diangkut semuanya. Menurut orang-orang Mu'tazilah, orang yang mencuri seperti ini, dia melakukan dosa besar, dihukumi kekal di neraka. Berarti menurut orang Mu'tazilah, pahala orang itu semuanya sudah habis, sudah hangus. Adapun di dunia bagaimana? Menurut orang Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar itu antara muslim, antara kafir. Tidak disebut muslim dan juga tidak disebut kafir. Yang diistilahkan oleh mereka dengan al-manzilatu bainal manzilatain. Orang yang berada di posisi antara dua posisi, antara muslim dan juga antara kafir. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan itu semua. Selama orang itu tidak melakukan syirik besar, maka pahalanya yang akan digugurkan adalah sebatas kesalahan dan kemaksiatan yang dia lakukan saja. Tidak semuanya. Sehingga orang yang melakukan dosa besar A, penggugur amalan B, selama bukan kesyirikan, dia masih disebut muslim di dunia dan masih berkesempatan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, kaidah yang pertama kedua, Pak.
Kaidah yang kedua ya. Baik, kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga adalah khawatir, merasa takut dari gugurnya pahala amalan merupakan pertanda hatinya dalam kondisi lurus. Nah, orang kalau dia itu setelah mengerjakan amal ibadah lebih besar khawatirnya daripada bangganya, ini menunjukkan bahwa hatinya sedang dalam kondisi baik, kondisi lurus. Karena dia merasa bahwa apapun yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah sejatinya tidak akan pernah setara dengan semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Makanya dia terus merasa butuh untuk beribadah kepada Allah. Merasa khawatir kalau ternyata amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengerjakan ibadah itu ada dua, Pak. Yang pertama, orang yang setelah mengerjakan ibadah rasa bangganya itu besar. Alhamdulillah, saya itu sudah infak 100 juta. Hello Kang, yang nomor 1 di papan masjid itu, meskipun tulisannya hamba Allah, itu saya. Saya loh minta sama bagian panitianya, jangan ditulis nama saya, tulis hamba Allah saja, tapi nomor 1. Tapi apa? Nomor 1. Subhanallah. 100 juta yang dia berikan ma'asyiral muslimin seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat besar. Besar atau tidak, Pak? Ya, besar. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala besar atau kecil? Di hadapan Allah besar atau kecil? Kecil. Semua itu adalah kecil. Makanya Nabi SAW beliau pernah mengatakan la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amali. Tidak ada satupun orang yang masuk surga karena sebagai barter tukar menukar dari amalan dengan surga, itu tidak ada. Saya mengamalkan sekian nanti dapat surga, tidak ada. Kenapa? Karena sebesar apapun amal kita tidak akan pernah setara dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beliau pernah mengatakan la maudhi'u sauti ahli jannah, tempat cemetinya penduduk surga. Tahu cemeti, Pak? Singgu mecut. Tempatnya, Pak, itu lebih utama, lebih besar nilainya daripada dunia dan seisinya. Lah terus kita bangga sedekah 10.000, bangga sedekah 500.000, bangga sedekah 1 juta. Kalau semua dunia ini kita sedekahkan, itu tidak setara dengan tempat cemetinya penduduk surga. Apalagi minta diganti sama bidadari. Kaplok batu mimpi. Nah, kan seperti itu, Pak. Jadi kata Nabi SAW, tidak ada orang itu yang amalannya setara dengan surga, kemudian akhirnya bisa ditukar. Barter itu tidak ada. Jadi orang masuk surga itu sebenarnya dengan apa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat mengatakan, jenengan juga wahai Nabi SAW. Iya, saya juga. Saya masuk surga sekelas Nabi SAW itu tidak lain karena rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengerjakan amal ibadah itu supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan rahmat, urusannya mudah, sudah pasti surga. Nah, itu poinnya. Jadi orang mengerjakan amal ibadah itu dua. Yang pertama setelah mengerjakan ibadah, wah subhanallah, ada rasa apa? Bangga. Khatam Al-Quran, ya, bulan Ramadan, 1 bulan khatam 5 kali, juz 30. Nah, bukan 30 juz, tapi juz apa? Juz 30. Pulang ke rumah, buka Facebooknya, alhamdulillah, saya sudah khatam 2 kali, sudah khatam 3 kali. Ini untuk apa, ma'asyiral muslimin? Untuk menggambarkan tentang rasa bangganya dia terhadap amal ibadah yang sudah dia kerjakan. Ini model orang yang pertama. Sholat, ya, kemudian puasa. Yang lain, antum saum enggak?
Ya, anak lagi, aduh, kering bibir anak ini gara-gara sudah dari kemarin anak puasa. Subhanallah. Ada yang mengerjakan amal ibadah, setelah mengerjakan amal ibadah, bangganya luar biasa. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ada orang yang mengerjakan amal ibadah itu setelah itu justru dia takut. Kekhawatirannya itu besar. Jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang kedua ini, ma'asyiral muslimin, adalah orang yang hatinya lurus. Orang yang hatinya itu justru bersih. Makanya ini bisa kita jadikan sebagai barometer kita itu berada di kelompok yang mana. Yang pertama tadi atau yang kedua. Setelah kita kajian, wah, ini pokoknya setelah pulang kajian saya jadi syekh. Semuanya terabas. Antum ini nggak ngaji. Kayak saya ini loh, ngaji meskipun telat datang terakhir. Jadi jangan pernah kita menjadi orang yang apa, Pak? Orang yang bangga. Justru setelah kita belajar, kita takut, ya Allah, tadi saya di majelis ilmu ini jadi amal ibadah atau tidak? Tadi saya sholat sunnah itu sebenarnya saya ikhlas atau tidak? Saya tuh baca Quran dari kemarin, ada nilai pahalanya atau tidak? Ini yang menjadi poin yang kedua. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang manusia yang mereka itu diberikan kemudahan untuk berbuat sesuatu. Allah mengatakan berbuat sesuatu. Setelah berbuat, hati mereka itu bergetar dengan rasa takut. Kemudian Aisyah nanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, orang yang setelah berbuat terus takut, apakah mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang berzina, adalah orang yang membunuh, adalah orang yang mencuri? Kan orang kalau mencuri derdik atau tidak, Pak? Derdik atau tidak orang setelah mencuri? Lah kok sampai mantuk-mantuk, Pak? Lah kok sampai mantuk-mantuk? Anak nggak nuduh loh ya, sampai sendiri yang jawab loh ya. Baik. Setelah mukul orang, derdik atau tidak, Pak? Hah? Lah kok mantuk-mantuk barang? Baik. Aisyah nanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, apakah orang yang setelah berbuat terus hatinya dredeg? Dredeg itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Gemetar ya, gemetar. Apakah orang itu adalah orang yang berzina, orang yang membunuh, orang yang mengambil harta orang lain? Katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ya bintas Siddiq. Bukan itu maksud dari ayat ini, wahai putrinya Siddiq. Maksudnya adalah putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang dimaksud adalah orang yang sholat, orang puasa, kemudian orang sedekah, tapi mereka takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Jadi kita harus waspada tentang amal kita. Jangan sampai kita berusaha untuk membanggakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kita lakukan ini sedikit, tidak banyak. Sebanyak apapun yang kita usahakan itu sejatinya adalah sedikit. Ini kaidah yang kedua, bahwa kekhawatiran seseorang dari gugurnya amal ibadah itu menjadi salah satu dalil bahwa hatinya sedang lurus. Ya, sedang lurus. Ya Allah, tadi sholatku sebenarnya diterima oleh Allah atau tidak? Sampai sholat apa, Kak? Urung sholat aku. Urung sholat kok wis khawatir dhisik. Nah. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang ketiga. Ini kaidah ini butuh untuk difahami dengan baik ini, Pak. Jadi silahkan untuk dipasang telinganya di kanan dan di kiri dengan baik. Penafian diterimanya amalan apabila faktornya karena meninggalkan sesuatu, maka yang dimaksud adalah penafian keabsahan suatu amalan. Apabila yang
apabila penafian dari diterimanya amalan tersebut karena mengerjakan sesuatu, maka yang dimaksud adalah penafian pahala amalan. Jadi amalan itu ada dua, Pak. Ada sah dan tidak sah. Ada berpahala atau tidak berpahala. Ada kalanya amalan itu sah berpahala. Sah sekaligus berpahala. Dua, ada amalan itu sah namun tidak berpahala. Yang ketiga, ada kalanya amalan itu tidak sah dan tidak berpahala. Ada enggak amalan tidak sah tapi berpahala, Pak? Wes ora sah tapi enak pahala nih. Ada atau tidak, Pak? Nah, ini menurut fatwa jenengan tidak ada ya? Enggak ada. Nah, pendapat pertama ini, Pak. Ada. Wah, ini. Pendapat pertama, pendapat kedua. Apa contohnya amalan tidak sah tapi berpahala, Pak? Apa contohnya, ma'asyiral muslimin, ada atau tidak? Mbak, silakan. Misalnya ada orang yang mau gelut. Mau gelut? Tapi mau dibunuh. Terus dia lari, yang dia kita sembunyikan. Ya mungkin kira kita itu. Diterimalah ya, Pak. Diterima contohnya. Jadi hukum asalnya, ma'asyiral muslimin, amalan itu dia akan berpahala kalau dia sah terlebih dahulu. Sah sebagai amalan baru kemudian dia diterima. Sebenarnya ada sebagian contoh terkait tentang amalan yang tidak sah tapi berpahala, tapi tidak akan saya sebutkan di sini. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, cukup panjang pembahasannya. Tapi intinya amalan itu ada dua tadi ya. Amalan itu dia pembahasannya sah atau tidak sah. Yang kedua, berpahala atau tidak berpahala. Nah, tidak diterimanya satu amalan kalau, perhatikan Pak ya, tidak diterimanya satu amalan kalau sebabnya karena meninggalkan sesuatu, berarti yang dimaksud amalan itu tidak sah. Paham, Pak? Kalau tidak sah, berarti harus ada pengulangan ibadah yang sama jika ibadah itu wajib. Kemudian, tidak diterimanya satu amalan kalau faktornya karena mengerjakan sesuatu. Kalau yang pertama tadi karena meninggalkan sesuatu. Ini yang kedua, karena mengerjakan sesuatu dia tidak diterima, maka maknanya amalannya sah tapi tidak berpahala. Bisa dipahami, Pak? Saya berikan contoh. Nah, kalau udah berikan contoh baru enak memahami, Pak ya. Nabi SAW beliau mengatakan, Pak, perhatikan baik-baik. La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima. Kan gitu ya, Pak ya? Tidak diterima. Salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Berarti kalau ada orang sholat, dia sudah berhadas, belum berwudu, maka niat nekat sholat, maka sholatnya tidak diterima. Ini kan bahasanya tidak diterima. Tidak diterima ini maksudnya apa? Yang dimaksud adalah sholat itu tidak sah. Dari mana pembahasan kita, kesimpulan kita bahwa sholat ini tidak sah? Karena tidak diterima satu ibadah, faktornya ada yang ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan tadi? Wudu. Berarti tidak diterimanya oleh Allah, maksudnya bukan ibadahnya sah tapi tidak berpahala. Maksudnya adalah ibadah itu tidak sah secara hukum syar'i. Kalau ternyata sholat itu sholat fardu 5 waktu, berarti apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut, Pak? Dia harus mengulangi kembali.
Kalau ternyata sholat yang ditinggalkan, yang dikerjakan tanpa wudhu adalah sholat duha, apa yang harus dia lakukan? Dia harus, nggak harus, karena sholat duha itu sholat sunnah. Aduh, saya sudah sholat duha tapi nggak wudhu. Saya apakah harus mengulangi? Jawabannya tidak. Wis lah, besok lagi sholat duhanya. Boleh atau tidak, Pak? Boleh. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima. Nabi SAW bukan mengatakan tidak sah loh ya, Pak. Nabi mengatakan Allah tidak menerima salat seorang wanita yang sudah mencapai baligh kecuali dengan mengenakan khimar, pakaian atasan, menutup kepala. Kalau ada seorang wanita mengerjakan sholat cuma pakai daster, sah tidak Pak sholatnya? Sah atau tidak? Tidak sah. Kan hadisnya Allah tidak menerima. Bukan Nabi mengatakan Allah tidak sah. Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan Allah tidak menerima. Dari mana kesimpulan hukum bahwasannya sholat itu tidak sah? Karena Allah tidak menerima satu amal ibadah karena ada sesuatu yang ditinggalkan. Apa itu tadi? Khimar, bagian kerudung wanita. Jelas, Pak? Jadi penafian diterima satu ibadah apabila faktornya karena meninggalkan sesuatu, maka maknanya antara sah atau tidak sah. Sekarang, kalau ada penafian diterimanya amal ibadah, sebabnya karena mengerjakan sesuatu. Karena mengerjakan sesuatu, maka yang dimaksud tidak diterima adalah sah namun tidak berpahala. Konsekuensi hukumnya berbeda. Contoh, Nabi SAW mengatakan, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi seorang laki-laki atau wanita yang berprofesi sebagai dukun, duduk tekun. Ya, kan dukun kan duduk tekun, Pak. Ada nggak dukun yang sambil berdiri loncat-loncat lari-lari? Nggak ada. Dukun itu duduk tekun. Kita duduk tekun tidak, Pak? Berarti kita sampean sih ngomong ya. Baik. Jadi barang siapa yang mendatangi dukun, kahinan, au arrafan atau tukang ramal. Ini berarti dia mengerjakan sesuatu, ya tidak, Pak? Dia mengerjakan sesuatu. Fasa'alahu an syai'in. Terus dia tanya tentang sesuatu. Wah, kira-kira nih, Mbah, kalau saya nikah di bulan Suro dengan wanita pujaan hati saya ini, nanti pernikahan saya diberkahi atau tidak ya, Mbah? Terus kemudian Mbahnya, mana gambarnya? Nah, pakai kacamata ya, Pak. Kok nggak jelas? Dibuka kacamatanya malah jelas. Baik, kemudian setelah itu dijampi-jampi. Wah, dilihat masa depannya seperti apa. Wah, ini kalau kamu nikah sama ini, jangan. Ini wanitanya A, B, C, D. Kamu begini-begini. Kalau kalian menikah, nanti akan jadinya begini-begini. Fasa'alahu an syai'. Dia tanya tentang kepada dukun tadi, kepada peramal tadi. Fasaddaqahu. Kemudian dia benarkan. Apa kata Nabi SAW? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Tidak diterima salatnya selama 40 hari. Nah, sekarang ma'asyiral muslimin, apakah orang yang datang ke dukun wajib mengqadha salat fardunya? 40 hari, pokoknya kamu wajib mengqadha salat fardu 5 waktu selama 40 hari karena tidak sah salatmu. Apakah demikian pemahamannya? Tidak. Jadi kalau Allah tidak menerima amal ibadah, faktornya karena dia mengerjakan sesuatu, maka yang dimaksud adalah
antara berpahala atau tidak. Jadi sholat dia selama 40 hari itu sah selama terpenuhi syarat dan rukunnya ya Pak. Tapi berpahala atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia mengerjakan sesuatu, ya. Karena dia mengerjakan sesuatu. Nah, dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza abaqal abdu lam tuqbal lahu salatun." Kalau budak itu kabur, maka budak ini tidak diterima sholatnya sampai dia kembali kepada majikannya. Budak kabur, ora betah, ben wengi kon mejeti. Aku wis kesel malah kon mejeti. Kemudian dia tidak betah, dia kabur dari majikannya. Selama dia kabur dan tidak kembali, maka selama itu pula sholatnya budak ini tidak berpahala, tidak diterima oleh Allah. Apa maksud tidak diterima oleh Allah? Sholatnya sah, akan tetapi tidak berpahala, ya, akan tetapi tidak berpahala. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu kaidah yang keberapa tadi, Pak? Kaidah yang keempat. Kaidah yang kelima. Para ulama kita mengatakan as-sayyi'atu tuhbitu ma yuqabiluha minal hasanah. Keburukan akan menggugurkan pahala yang setara dengannya. Jadi ma'asyiral muslimin, kan ada kebaikan, ada keburukan. Kan begitu ya Pak ya? Nabi SAW atau yang kita tahu di dalam kaidah Islam, bahwa yang namanya kebaikan itu akan menggugurkan keburukan. Innal hasanat yudhibanas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebaikan-kebaikan amal ibadah seseorang akan menggugurkan dosa-dosa yang setara dengannya, yaitu dosa-dosa kecil. Kan begitu kan? Nabi SAW mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu setelah mengerjakan keburukan, kerjakanlah kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa tersebut. Itu kaidah yang baku di dalam Islam. Kebalikannya, apakah juga berlaku? Kalau seseorang mengerjakan kebaikan, terus mengerjakan keburukan, apakah keburukan ini akan menggugurkan pahala kebaikan tersebut? Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur para ulama mengatakan iya. Jadi kalau seseorang itu mengerjakan keburukan, setelah dia mengerjakan kebaikan, maka kaidahnya sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan setelah mengerjakan keburukan. Sama-sama kebaikan yang setelahnya atau keburukan setelahnya akan menggugurkan dosa sebelumnya atau menggugurkan pahala sebelumnya. Dan ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dan disebutkan bahwa ini merupakan pendapat mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, pendapat mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian kaidah yang terakhir ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang terakhir, tidak ada satu amalan pun yang menggugurkan semua keburukan secara total kecuali satu. Kalau kaidah yang kedua tadi apa bunyinya, Pak? Tidak ada satupun keburukan yang menggugurkan semua tabungan apa? Dosa, semua tabungan pahala kecuali satu, yaitu kesyirikan, syirik yang besar. Kalau kaidah ini kebalikannya, tidak ada satupun amalan yang menggugurkan semua dosa tanpa terkecuali kecuali satu, yaitu apa Pak? Taubat. Nah, yaitu apa? Taubat. Jadi keburukan apapun
kemaksiatan apapun, sebesar apapun, kalau sudah lawannya taubat, maka semua keburukan yang pernah kita kantongi semuanya akan apa Pak? Digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun dosa kekufuran, sampai pun dosa kesyirikan, sampai pun kufur besar, kemusyrikan, dosa-dosa besar. Meskipun orang itu membawa dosa sepenuh bumi, kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membawa ampunan sebesar itu pula. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membawakan ampunan sebesar itu pula. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunah." Kenapa mereka itu tidak mau bertaubat kepada Allah dan juga beristighfar kepadanya? Allah mengatakan, "Wallahu ghafurur rahim." Allah adalah zat yang maha pengampun, lagi maha memberikan kasih sayang. Berarti kalau orang taubat, orang istighfar, semuanya akan diampuni oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ayat yang barusan saya sebutkan ternyata Allah tujukan kepada orang Nasrani dan juga orang Yahudi. Orang Nasrani punya kekufuran yang sangat besar. Apa itu Pak kekufurannya orang Nasrani? Menganggap Tuhan itu ada 3. Bukan 2 Pak, 3. Ya. 3. Siapa Tuhan yang 3? Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Ruhul Kudus. Ya. Ruhul Kudus. Ini salah satu di antara apa? Kekufuran. Salah satu di antara kesyirikan. Tidak ada satupun kesyirikan yang lebih besar kecuali seseorang menganggap ada sekutu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca surat Luqman, Luqman pernah menyampaikan kepada anaknya, "Innasyirka la dzulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Kenapa kezaliman yang paling besar? Karena kita merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan Allah ini dan Tuhan saya ini dua-duanya sama. Ini kan tidak boleh. Kenapa? Sesuatu itu tidak bisa dijadikan Tuhan kecuali dia memiliki kemampuan yang luar biasa, memiliki sifat-sifat tertentu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa, Allah itu somad. Apa itu somad, Pak? Sesuatu yang semuanya bertumpu kepada Dia. Itu namanya as-samad, as-samadiyah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia, kehidupan, semua aturan yang ada di dunia ini Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Sekarang kalau kita bicara patung, Mbak. Patung itu yang bikin siapa? Manusia. Kalau manusianya nggak bikin, bisa nggak, Pak? Dia berubah menjadi patung. Jadilah patung, celing, nggak bisa. Harus dibikin apa? Terlebih dahulu. Itu pun, Mbak, patung-patung itu tidak memiliki kuasa sama sekali. Tidak memiliki kuasa sama sekali. Ada sebuah kisah yang menarik, Pak. Ada orang Arab itu pengen berdoa di sebuah patung yang sangat besar. Arab Badui. Dia melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk bisa berdoa di depan patung tersebut. Setelah berhari-hari dia berjalan sampai ke patung tersebut, tatkala dia berdoa meminta kepada patung tersebut, di atasnya ternyata ada seekor serigala yang sedang mengencingi kepala patungnya tersebut. Ada serigala yang sedang mengencingi kepala patung tersebut. Akhirnya dia mengatakan, "Ma balu ilahin tabuluhu sa'alibu." Tuhan apa ini? Kok kepalanya bisa-bisanya dikencingi sama serigala? Akhirnya nggak jadi doa, dia pulang. Ya, akhirnya nggak jadi doa, dia apa? Dia pulang. Karena memang dia nggak bisa menjaga dirinya sendiri. Ya, ini kalau orang masih mau akal sehat. Amr ibnu Jamuh. Dia punya putra namanya Abdullah ibnu Amr ibnu Jamuh.
Masuk Islamnya Amr bin Jamuh ini luar biasa unik, Pak. Yang masuk Islam itu duluan anaknya, Abdullah ibnu Amr ibnu Jamuh. Sekelasnya Abdullah ibnu Abbas, anak-anak muda lah. Kalau orang bilang bujang tanggung, ini Abdullah. Karena masuk Islam, bapaknya belum. Jadi bapaknya itu punya rumah, terus di belakang rumahnya itu ada semacam gudang. Gudang ini dipakai buat nyimpen Tuhan. Dia punya patung, patungnya ini disembah oleh kaumnya, yang buat bapaknya ini, Amr ibnu Jamuh, yang buat Amr. Kalau sudah disembah, Tuhannya disimpan, subhanallah. Ini kan orang kalau mikir sedikit kan seharusnya dia bingung ya Pak ya. Dimasukkanlah ke dalam gudang tadi. Malam-malam, Abdullah ibnu Amr ibnu Jamuh pengen ngerjain bapaknya sama pemuda bujang-bujang tanggung lah di kota Madinah. Ini Amr ini pembesar kaumnya. Akhirnya Abdullah sama yang sebayanya itu ngambil kunci gudang dari rumahnya. Indik dibuka kunci gudangnya, kemudian diambil patungnya, dibuang di tempat pembuangan sampah dari kaum tersebut. Paginya bapaknya bingung, mana Tuhan saya? Subhanallah. Tuhannya hilang. Tuhannya hilang. Terus setelah itu dia nyari di sekeliling rumah tidak ketemu. Akhirnya dia menyeru satu kabilah itu untuk membantu dia mencari Tuhannya. Subhanallah. Dicari satu masyarakat. Untung ralapol polisi itu Pak. Kemudian dicari ketemu. Setelah itu Tuhannya dibersihkan, disimpan di dalam gudang yang sama. Anaknya Abdullah ibnu Amr ibnu Jamuh, malam harinya melakukan hal yang sama. Diambil kunci lagi, dibuka gudangnya, kemudian dibuang di tempat yang sama. Paginya bapaknya nyariin Tuhannya lagi. Mana Tuhan saya? Setelah itu dia cari ternyata di tempat yang sama. Sore hari, Amr ibnu Jamuh ngambil pedang yang ada sarungnya itu Pak, ada talinya. Kemudian dikalungkan di Tuhannya. Dia bilang sama Tuhannya, nanti kalau ada yang mau ngambil kamu, pakai aja pedang saya. Subhanallah. Hari yang ketiga, dia ambil lagi sama Amr ibnu Jamuh, sama Abdullah ibnu Amr ibnu Jamuh, ditaruh di situ campur sama bangkai anjing. Setelah kejadian yang ketiga, baru Amr ibnu Jamuh taubat dari kesyirikannya. Bahwa ternyata Tuhannya tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, Tuhannya tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesyirikan yang sangat besar. Nah tadi, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Taubat itu Allah sampaikan kepada orang Nasrani. Kenapa kalian tidak mau bertaubat? Kenapa mereka tidak mau bertaubat kepada Allah dan meminta ampun? Jadi ayat ini ma'asyiral muslimin adalah ayat yang Allah bicara tentang orang-orang Nasrani. Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kufur kepada Allah orang yang mengatakan bahwasanya Isa itu adalah Tuhan. Ayat yang kedua, yang berikutnya Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari Tuhan yang tiga. Ini dua-duanya kekufuran atau tidak? Yang pertama, mengangkat hamba ke dalam derajat Tuhan, mengkultuskan Nabi, menyamaratakan antara Tuhan dengan Nabi. Ini kekufuran yang nyata. Dan yang kedua, menjadikan Allah salah satu dari tiga. Tsalitsu tsalatsah, kalau kita ulik sedikit dalam bahasa Arab, itu bukan yang pertama dari tiga. Tapi tsalitsu tsalatsah adalah satu dari tiga. Rabi'u arba'ah, satu dari empat. Jadi bukan yang pertama, tapi justru bagian, setara, subhanallah. Ini kufurnya nyata tidak Pak? Nyata. Tapi Allah mengatakan, afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Kenapa mereka tidak mau taubat dan minta ampun kepada Allah? Wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun dan zat yang maha mengasihi. Berarti orang yang kufurnya begitu besarnya, menghina Allah yang begitu besarnya, kalau seandainya dia bertaubat, niscaya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kaidah tadi,
tidak ada satupun amal kebaikan yang bisa menggugurkan semua tabungan dosa kita kecuali satu, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun kesyirikan, sampai pun kekufuran yang besar. Selama orang itu belum meninggal, kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa kaidah. Nah, sekarang siapa yang bisa ngulangi, Pak? Ini ada roti banyak. Nah, yang bisa ngulangi tak kasih 1, 2, 3 boleh lah. Nah, yang pertama dulu. Yang pertama, siapa yang bisa jawab apa? Ini Imam Syafi'i ini, Pak. Tapi malu-malu. Tak ulangi, Pak. Yang pertama, hukum asal penggugur pahala amalan itu adalah tauqifiyah. Maksudnya apa maksudnya? Harus berlandaskan dalil. Gak boleh orang sembarang mengatakan, oh kamu gak boleh kentut. Kalau kamu kentut di masjid pahalamu gugur. Gak boleh. Kita harus datangkan dalil bahwa kentut di masjid menggugurkan pahala. Ada gak kentut di masjid menggugurkan pahala? Tidak ada. Kecuali yang dintuti yo imam sing sholat dintuti. Nah ini baru apa? Merendahkan. Ini termasuk di antara kemaksiatan yang tadi kita katakan, kemaksiatan bisa menggugurkan pahala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, tidak ada dosa yang bisa menggugurkan pahala semua amal kebajikan kita kecuali satu, yaitu syirik besar. Besarnya harus ada, Pak. Kenapa? Karena kalau syirik kecil dia tidak menggugurkan pahala kecuali yang dihinggapi oleh syirik kecil tersebut. Kemudian yang ketiga, kekhawatiran setelah mengerjakan amalan berupa khawatir tidak diterimanya pahala merupakan pertanda apa, Pak? Lurusnya hati. Yang keempat, kaidahnya panjang. Nanti dilihat catatannya saja, yang panjang tadi kan, penafian amalan tadi, Pak. Kemudian yang kelima, keburukan akan menggugurkan pahala dari amal kebajikan yang setara dengannya. Kemudian yang terakhir, tidak ada satupun dari amal soleh yang bisa menggugurkan semua dosa tanpa terkecuali selain taubat yang benar, taubat nasuha kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu apa saja amalan-amalan yang bisa menggugurkan pahala seseorang. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah kesyirikan. Ini yang pertama. Syirik itu ada dua, ada syirik besar dan juga ada syirik kecil. Tadi kaidah mengatakan kalau seandainya syirik itu syirik besar, maka semua amal kebajikan akan dihapuskan oleh Allah pahalanya tanpa terkecuali. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya engkau berbuat syirik, niscaya semua amalmu akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa engkau di sini, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat yang kedua, Pak? Ada pendapat yang kedua? Jawabannya semua nabi dan rasul. Karena awal ayat ini berbunyi, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang telah diberikan wahyu sebelummu. Siapa itu? Para nabi dan juga para rasul. Apa isinya? Kalau engkau berbuat syirik, niscaya semua amalanmu akan gugur. Ya, syirik yang dimaksud syirik apa, Pak? Syirik besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka semua berbuat syirik, niscaya amalan mereka akan gugur. Siapa mereka di sini, Pak? Para nabi mumtaz. Kenapa ma'asyiral muslim? Bukankah mereka ini kan umum? Kita ini mereka atau bukan? Kita kan kita, bukan mereka. Yang dimaksud mereka ini adalah para nabi. Karena ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' innaka ghafurur rahim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub kullan Ishaqa wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullum minas salihin. Ini semuanya apa? Para nabi. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Semua para nabi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Kemudian Allah mengatakan, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadi walau asyraku. Seandainya mereka semua itu berbuat syirik, siapa itu? Semua rasul yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW, berikut dengan saudara-saudara mereka, keturunan-keturunan mereka, bapak-bapak mereka yang soleh, kalau semua mereka para nabi dan rasul berbuat syirik, kalau terjadi atau tidak? Tidak terjadi, karena para nabi dan rasul mereka mentauhidkan Allah. Kalau seandainya mereka semua berbuat syirik, sekalipun nabi, sekalipun rasul, niscaya Allah akan hanguskan pahala semua amalan mereka. Subhanallah. Jadi dua ayat ini tuh luar biasa ngeri, Pak. Kalau nabi dan rasul saja diancam gugur pahalanya, apalagi awake dhewe. Ya tidak, Pak? Wis pahalane sithik gugur neh. Subhanallah. Apa yang mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ya, makanya harus kita perhatikan. Ini syirik apa, Pak? Syirik besar. Syirik kecil, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud syirik kecil? Riya. Nah, riya ini hanya akan menggugurkan amalan yang ditempeli oleh apa? Oleh riya saja. Para ulama kita seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, beliau memberikan rincian amalan yang ketempelan riya. Nah, ini jenengan perhatikan rinciannya baik-baik. Amalan yang orang itu riya itu ada dua kemungkinan, Mbak. Yang pertama, seseorang itu riya dari awal. Memang yang menjadikan dia beramal itu karena riyanya. Jadi orang kalau ini ada guru saya nih, wah ada calon mertua saya, tak sholat lah. Nah ini berarti yang menjadi pondasi awal dia mengerjakan amalan adalah riyanya. Maka amalan ini sudah gugur, sudah muspro, tidak ada pahalanya sama sekali. Karena yang menjadi pondasi dari amalan itu adalah riya. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kalau ternyata asal dari amalannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kanan, kiri, ya, tidak ada orang sama sekali mengerjakan sholat duha. Di masjid sendirian, berusaha bersembunyi, gitu kan, mengerjakan sholat duha, 2 rakaat. Pas di pertengahan sholat ada sendal, serak. Kayaknya yang jalan ini Pak Haji nih. Nah, baru mulai muncul apa, Pak? Riya. Muncul riya di pertengahan amal ini, ma'asyiral muslimin, ada 2. Yang pertama, kalau istirsal. Istirsal artinya adalah membiarkan, melestarikan, memupuk riya. Ya, memupuk apa? Riya. Ada Pak Haji. Ada sendal 2 lagi. Masa Pak Haji tangannya pakai sendal juga? Ada 2 orang berarti kan? Subhanallah. Setelah itu, wah ini saya harus lebih khusyuk lagi. Diawali dengan diam. Ya. Subhanallah. Tapi ma'asyiral muslimin, setelah itu
Apabila dia pupuk riya tersebut, meskipun asal dari amalannya dibangun karena Allah, tapi atasnya ada riyanya, maka semuanya gugur. Semuanya apa? Semuanya gugur. Kalau seandainya dia tidak istirsal, dia mulai, aduh, ada Pak Haji nih, kayaknya saya harus perbaiki amalan saya supaya kelihatan bagus. Nggak boleh, ini kan riya. Ini di dalam hati, Pak. Ya, ini mulutnya nggak bocor, tapi malah mikir ya, Pak ya. Baik, kalau semacam itu ma'asyiral muslimin, maka dia berusaha untuk menghindari riya, dia berusaha untuk A, B, C, D dan yang sebagainya, maka amalannya tetap akan berpahala. Selama dia berusaha apa? Menghilangkan riya, melawan riya. Kalau riya itu berada di mana? Di pertengahan. Ya. Adapun yang pertama tadi, kalau dia riya dalam sholatnya, karena sholat itu adalah amalan ibadah yang tidak akan sah depannya kecuali dengan sah akhirnya. Ini amalan yang tergabung di dalam satu ibadah. Maka dalam kondisi semacam ini, kalau dia riya di bagian akhirnya, maka semua amalannya akan gugur. Meskipun apa Pak? Di akhirnya. Dia sudah sholat, pas tahiyat akhir. Ini pas tahiyat akhir. Sebenarnya dia sudah musalam. Tapi tatkala dengar sendal, dibaca lagi doanya. Supaya orang tahu kalau dia sedang apa? Sedang sholat. Riyaknya berada di bagian akhir, tapi dia istirsal, dia biarkan riyak tersebut bahkan dipupuk. Maka dalam kondisi semacam itu apa? Amalan itu yang tadinya berpahala Allah Subhanahu wa taala gugurkan karena ada riyaknya. Jelas, Pak? Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, yang kedua, tadi kan syirik ya, Pak, syirik besar, syirik kecil. Yang kedua, murtad. Keluar dari agama Islam. Nah, ini adalah apa, Pak? Ini adalah salah satu di antara apa? Salah satu di antara penggugur amalan. Salah satu penggugur amalan adalah seseorang itu murtad dari agama Islam. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang murtad itu apakah musyrik, Pak? Setiap orang yang murtad apakah musyrik? Setiap orang yang musyrik apakah murtad? Gimana Pak? Pendapat pertama dulu nih, pendapat pertama. Musyrik atau tidak, Pak? Tidak. Berarti murtad sama syirik beda ya, Pak? Beda ya, Pak? Wah, subhanallah ini. Baik. Jadi ma'asyiral muslimin, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama kita menghukumi kufur dengan syirik itu dua hal yang sama. Jadi kufur ya sama syirik ya kufur. Sedangkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Minhaj, beliau mengatakan antara kufur. Anak izin minum ya, Pak. Antara kufur dengan syirik itu berbeda. Ada kesamaannya dan ada perbedaannya. Orang yang murtad ada kalanya tidak berbuat syirik, tapi dia keluar dari agama Islam karena melakukan kekufuran. Setelah itu dia bisa jadi tidak masuk ke dalam kategori orang-orang yang mensekutukan Allah, tapi dia keluar dari agama Islam. Seperti orang yang tadinya muslim berubah menjadi ateis. Ya, orang ateis itu beribadah kepada Tuhan atau tidak, Pak? Ada nggak Tuhannya orang ateis? Nggak ada. Orang ateis tidak percaya sama Tuhan. Karena dia tidak percaya Tuhan, maka semua hal yang berkaitan dengan ketuhanan, teologi akan dinafikan oleh orang ateis. Nggak percaya Nabi, nggak percaya malaikat, nggak percaya hari kebangkitan, nggak percaya hari kiamat, dan yang lain sebagainya. Makanya dia tidak percaya. Sampai taraf dia tidak percaya kepada apa yang dia pikirkan sendiri. Karena sudah gila. Loh iya toh, Pak? Ya, loh iya. Tidak akan bisa orang itu menjadi ateis kecuali setelah dia memunculkan fitrah yang baru di dalam hatinya. Kapan fitrah itu bisa diganti? Kalau memang dia sudah gila. Ya, dia sudah gila. Meskipun normal ya, Pak. Jadi orang yang murtad, itu kemurtadan seseorang itu bisa menggugurkan semua amal ibadahnya. Dengan catatan dia meninggal dalam kondisi murtad. Dia meninggal dalam kondisi murtad. Adapun kalau ada orang murtad, terus setelah itu masuk Islam lagi, balik lagi,
kemudian meninggal dalam kondisi Islam, maka semua pahala sebelum murtad akan balik lagi kepada dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'malu. Barang siapa yang murtad dari agamanya, kemudian dia meninggal dalam kondisi kufur, maka akan gugur semua amal pahalanya. Jadi Allah tidak hanya menggantungkan gugurnya pahala dari kemurtadan saja, tapi murtad kemudian mati, wafat dalam kondisi kufur tersebut, maka dia akan meninggal dengan gugurnya semua pahala. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Nukhbatul Fikar, tatkala beliau menjelaskan tentang definisi sahabat, siapa sahabat Nabi SAW, kata beliau, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman walau takhallalat huriddah. Barang siapa yang bertemu dengan Nabi dalam kondisi beriman, mati meninggal dalam kondisi beriman, dan meskipun dia pernah murtad. Jadi dia bertemu dengan Nabi dalam kondisi beriman, kemudian murtad, kemudian beriman lagi, meninggal dalam kondisi beriman, maka orang ini disebut sebagai sahabat Nabi SAW. Meskipun pernah apa Pak? Pernah murtad. Pahalanya akan kembali lagi. Statusnya sebagai sahabat Nabi SAW pun juga akan kembali lagi. Kemudian yang ketiga Pak, di antara perkara yang bisa menggugurkan pahala amal ibadah seseorang adalah dzunubul khalawat. Dosa saat bersendirian. Dosa saat apa? Saat bersendirian. Apa dosa saat bersendirian Pak? Contohnya Pak? Ya pokoknya dosa yang dilakukan saat dia sendiri. Pas rame-rame tidak berani dia berdosa. Pas sendiri dia berani. Apa contohnya? Orang pegang HP, masuk kamar, pakai headset, lampu dimatikan, pintu dikunci. Apakah dia dengerin kajian Pak? Ora enek. Saya dengerin Ustadz. Subhanallah, saking serunya saya dengerin Ustadz. Ada tidak Pak? Gak ada. Rata-rata yang seperti ini harus dicurigai. Ya, harus dicurigai. Ini dzunubul khalawat. Dosa saat seseorang bersendirian. Kalau seandainya dia bersama orang lain, solehnya luar biasa. Begitu berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun tidak ditakuti olehnya. Nabi SAW pernah mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati. Sungguh kata Nabi SAW, saya itu mengetahui ada sekelompok dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, bihasanatin amthali jibali tihamata bidha. Dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang sangat banyak bergunung-gunung, yang mana satu tumpukan pahalanya itu seperti besarnya gunung Tihamah. Subhanallah, sangat banyak. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua pahala yang banyak tadi seperti debu yang berterbangan. Ini pahalanya banyak atau tidak, Pak? Banyak. Makanya kadang kita, enggak apa-apa saya memperbanyak pahala di dunia. Lah iya, cuman kalau seandainya dosa kita lebih banyak, yang akan terjadi adalah seperti ini. Pahala yang begitu banyak, bergunung-gunung, kata Nabi SAW. Kemudian Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Kemudian qala Thauban berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sifhum lana, wajallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, coba dong sampaikan kepada kami, apa ciri-ciri mereka, sehingga kami tidak akan masuk ke dalam golongan mereka. Apa kata Nabi SAW? Ama innahum ikhwanukum. Ketahuilah, mereka itu saudara-saudara kalian. Berarti dia adalah muslim. Wa min jildatikum. Mereka juga kulitnya sama seperti kalian. Berarti dari kalangan manusia. Mereka muslim dari kalangan manusia. Jildatikum itu bukan maksudnya, wah ini berarti khusus orang Arab aja, kan Nabi berkata kepada Thauban. Tidak.
Tapi yang dimaksud adalah manusia. Wa ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhun. Bahkan mereka itu salat malam. Mereka ngambil jatah salat malam mereka. Salat malam, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha." Tapi mereka adalah bangsa kalau sudah berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menerjang larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan ajma'al 'arifuna anna dhunubal khalawati hiya aslul intikasat wa anna ta'atas sir hiya aslul thabat. Kata beliau, semua orang yang ahli ma'rifah, yang mereka itu mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, derajat keilmuannya tinggi, mereka semua telah sepakat bahwa dosa yang dilakukan saat bersendirian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab turun drastisnya seseorang di dalam kehidupan dunia. Dia akan langsung terjun. Tidak ada pahala yang dia dapatkan. Kehidupan dunia tidak akan pernah dia rasakan nikmat. Hatinya tidak akan pernah tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amal kebajikan, ketaatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ini yang menjadikan seseorang itu bisa naik ke atas. Dia bisa sabat. Ya, bisa sabat kokoh di atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya ma'asyiral muslimin adalah ghibah. Ya, seseorang membicarakan keburukan saudaranya. Ini termasuk di antara pembakar amal ibadah seseorang. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwa salah satu di antara amal ibadah yang bisa menggugurkan kebajikan seseorang adalah apa? Adalah riba. Kemudian yang berikutnya, karena waktunya sudah lebih ya. Sampai jam berapa tadi? Wah, terserah ini bener ini. Baik, saya bacakan secara singkat saja. Yang berikutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah hasad. Apa itu hasad, Pak? Hasad itu adalah seseorang tidak suka temannya, saudaranya memiliki nikmat. Akhirnya dia benci. Dia berusaha bagaimana nikmat itu hilang dari saudaranya. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah oleh kalian perilaku hasad, sebab sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api itu akan melahap kayu bakar sedikit demi sedikit. Lama-lama menjadi abu. Kemudian yang terakhir ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara penggugur pahala adalah menyakiti orang lain, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Ya, ini dalam hadis yang masyhur. Nabi SAW mengatakan, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata Nabi, kata para sahabat, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut adalah orang yang enggak punya duit, enggak punya harta. Bangkrut atau tidak, Pak? Yang memang bangkrut. Tapi kata Nabi SAW, beliau mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat. Dia membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi dia juga mencela orang lain. Wa qadhafa hala, dia menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, kemudian dia makan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dia mengalirkan darah orang lain, membunuh orang lain. Wa daraba hadza, dia memukul orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kelak pada hari kiamat, orang-orang yang telah dia sakiti dengan ucapan atau perbuatan akan dibagi-bagi pahala dari pahala yang pernah dikerjakan orang tersebut. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi. Kalau seandainya pahala kita sudah habis, padahal tanggungan kita masih banyak,
Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi." Maka dosa orang yang dizalimi itu akan diambil kemudian diberikan kepada orang yang menzalimi. Tsumma turiha finnar. Akhirnya kalau memang sudah habis nggak tersisa sama sekali, akhirnya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya masih banyak sekali perkara-perkara yang bisa menggugurkan pahala, seperti diantaranya adalah memutuskan tali silaturahmi, meninggalkan sholat asar, ya, kemudian mengungkit-ungkit pemberian. Ini termasuk diantara pembatal pahala seseorang. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk senantiasa beramal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjaga, melestarikan amal soleh tersebut sampai kita dipanggil kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, sebelum kita cukupkan materi kita pada kesempatan pagi hari ini, kami persilahkan apabila ada jamaah yang hendak bertanya terkait dengan materi kita, boleh untuk disampaikan dalam secari kertas atau ditanyakan secara langsung. Kalau tahu kami jawab, kalau tidak maka PR buat kami insyaallah. Nah, silakan Pak. Apakah pembatal amal soleh ini bisa masuk ke dalam pembatal keislaman juga? Baik, ini pertanyaan yang bagus Pak. Apakah pembatal amal soleh bisa masuk ke dalam kategori pembatal keislaman? Jawabannya ada yang iya dan ada yang tidak. Jadi ada pembatal pembatal pahala amalan yang dia menjadi sebab seseorang keluar dari agama Islam. Apa itu contohnya tadi Pak? Syirik besar. Orang yang mengerjakan syirik besar, selain gugur semua pahala amalannya, dia juga akan keluar dari agama Islam. Ini yang pertama. Adapun selainnya maka tidak. Semua pembatal, ada satu kaidah yang tadi tidak kita sebutkan ya Pak, bahwa semua pembatal pahala selain syirik besar, semuanya masuk ke dalam kategori dosa besar. Ya, dosa besar. Ana ulangi, semua pembatal amal kebajikan selain syirik besar masuk ke dalam kategori dosa besar. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan apa? Bahwa pelaku dosa besar tidak dihukumi keluar dari Islam di dunia dan tidak dihukumi kekal di neraka. Berarti tidak setiap orang atau orang yang melakukan penggugur pahala selain kekufuran, selain kesyirikan yang besar, masih punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Jelas ya Pak? Barakallahu fiik. Ada lagi jamaah? Silakan Pak. Sejak awal ikhlas. Menyadari sudah menyadari gitu kan. Baik. Oh yang kedua. Oh dua. Paham masalah kenapa orang itu berkasih nasihat ajari itu kan sampai 30 tahun kasihan. Siapa orang ini Pak? Saya kasih nasihat ya. Saya kasih nasihat insyaallah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, jawaban ana mungkin pembahasannya bukan hanya terbatas pada mengungkit amal kebajikan saja ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan ungkitan-ungkitan tersebut.
pertanyaan kan tadi tentang ungkitan ya. Mungkin saya lebih umumkan lagi, lebih umumkan pembahasannya, yaitu apakah seseorang yang telah gugur pahalanya setelah melakukan penggugur-penggugur pahala tadi, terus dia memperbaikinya, apakah amalannya bisa kembali lagi, kan begitu ya, pahalanya kembali lagi? Jawabannya, poin yang ini Ana tidak tahu. Poin yang ini Ana tidak tahu. Nanti Ana akan belajar kembali ya Pak. Terus yang kedua, sholat orang 60 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara keistimewaan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sebut merek. Contohnya itu, nasihati sana, tidak. Kenapa demikian? Supaya menjadikan orang waspada. Kalau orang itu waspada, maka semuanya akan diusahakan semaksimal mungkin. Kan begitu. Jadi Nabi SAW tidak menghukumi si fulan. Coba Pak. Kita tadi bahas hadis Nabi SAW. La'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamata bidan. Kan begitu kan? Saya sungguh tahu ada dari kalangan umatku yang kelak pada hari kiamat akan membawa pahala yang sangat banyak bergunung-gunung. Sampai tinggi seperti gunung Tihamah. Salah satunya sebabnya kata Nabi SAW, walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi kalau mereka sudah berdua sama Allah, mereka akan menerjang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak mengatakan, saya mengetahui sebagian umat dari Sinar Jaya. Gak ada. Tapi Nabi SAW memberikan hukum umum. Apa tujuannya? Supaya kita semua berusaha untuk menghindari hal tersebut. Ya, jadi semacam itu. Kasihan. Tapi kan seharusnya dia belajar. Makanya tadi kalau ketemu orangnya pengen tak kasih nasihat. Ini semuanya bukan bicara orang lain, Pak. Tapi kita bicara siapa? Diri kita sendiri. Jadi Ana pengen sampaikan, ini keluar dari pertanyaan yang jenengan. Saya ingin ingatkan untuk diri saya sendiri. Dan juga kepada kita semua. Bahwa kalau kita belajar seperti pembatal keislaman, dosa, maksiat, dan sebagainya. Jangan pernah kita berpikir langsung, tatkala Ustadz bahas A, langsung kita bikin contoh teman kita B. Ya, ini, oh iya, saya punya teman saat ini, dia itu begini, A, B, C. Tidak boleh. Jadi harus kita gunakan itu untuk nasihat dari diri kita sendiri. Itu poinnya, Pak. Jadi jangan kita kajian, ini di luar pertanyaan ya Pak ya, saya ingin sampaikan nasihat. Jangan kita kajian itu tujuannya untuk apa? Nah ini nasihat ini cocok nih sama teman saya yang ini nih. Ini poin yang kelima ini, cocok sama istri saya ini. Baik, subhanallah. Akhirnya nanti kalau ketemu sama temannya, coba kamu kemarin ikut, kena kamu. Subhanallah. Padahal kita juga apa? Juga banyak. Nah, jadi untuk yang kedua tadi jawabannya seperti itu ya Pak. Yaitu Nabi SAW membuat lafaz umum, meskipun tahu orangnya. Nabi tahu orangnya, tapi seringkali disebutkan secara umum. Ma balu aqwamin hakada. Ya, ma balu aqwamin. Nabi SAW kalau dalam nasihat beliau tidak sebut nama, tidak sebut merek. Jelas ya Pak? Wallahu ta'ala. Jadi yang pertama jawabannya ana tidak tahu, ana akan merujuk kembali. Yang kedua jawabannya seperti tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ada lagi Pak? Iya Pak. Ini yang saya tanyakan, bagaimana kalau misalnya waktu kita sholat itu nggak usuk, pikiran itu bercampur dengan urusan dunia. Misalkan dalam sholat terus pikiran itu kan apa gitu, ini sholat terus kaya. Iya. Jadi kalau usulnya orang usulnya kita apa? Masih dapat pahala. Baik. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya satu tapi ada dua hal yang ingin Ana sampaikan untuk Ana pribadi dan juga untuk kita semua. Jadi jangan sampai kita pernah beribadah kepada Allah tapi kita ingin mengharapkan dunia, gitu ya. Saya sholawat supaya duit saya banyak, ya. Kemudian saya apalagi Pak? Saya sedekah 10.000 supaya Allah balikkan kepada saya 20.000. Ya, ada seperti ini ya Pak ya.
Saya sholat supaya A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya. Jadi ini poin yang pertama. Kita usahakan untuk menghindari itu semua. Meskipun di dalam sebagian amalan, dalam syariat Islam, boleh seseorang itu untuk menyertakan niat dunia dengan niat setelah niat akhirat. Ini boleh di sebagian amalan. Saya berikan contoh, puasa. Nabi SAW tatkala memerintahkan Abdullah ibn Mas'ud dan juga teman-temannya untuk menikah, Nabi SAW mengatakan, wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Kalau belum bisa nikah, belum punya modal, maka silahkan puasa. Puasa ini niatnya dua. Satu, mendapatkan pahala. Dua, mengekang syahwat. Mengekang syahwat, hawa nafsu, ini niat duniawi. Hukumnya boleh. Ya, hukumnya diperbolehkan. Jadi, satu, kita ibadah kepada Allah itu tujuan utamanya untuk supaya hati kita tenang, hati kita tentram. Itu sudah nikmat yang paling besar. Kemarin kita bahas salah satu kajian kita adalah tentang keberkahan dalam hidup. Jadi kekayaan dalam hidup itu apa tuh Pak contohnya? Contohnya kita sehat aja Pak. Kita punya ginjal 2 ini Pak. Ginjal-ginjal. Ini kalau seandainya satu sakit Pak, berapa duit yang harus kita keluarkan untuk cangkok ginjal? Ada nggak cangkok ginjal? Ada, cangkok ginjal. Kalau seandainya ginjal kita sakit, atau kita punya batu ginjal itu seberapa Pak? Kan kecil ya Pak? Itu kalau nyumbat, sakitnya kayak apa Pak? Kan luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita yang hidupnya biasa kesehatan. Sedangkan Allah berikan orang yang hidupnya luar biasa mewah rasa sakit. Ada yang gula darah, ada yang darahnya banyak gulanya, dan yang lain sebagainya. Harus keluar uang banyak, subhanallah. Ana pernah dengar satu kisah yang dikisahkan oleh Ustadz Abdullah Zaid, Pak. Kisahnya menarik luar biasa. Ada orang kaya di Mesir. Ada orang kaya luar biasa, dia punya rumah, kendaraan mewah, dan yang lain sebagainya. Kemudian suatu ketika, ini orang ini gerapyak sama orang, Pak. Sama orang tetangga-tetangga yang di Mesir itu dia gerapyak. Dia naik mobil, orang kaya naik motor, ya. Naik mobil. Setelah naik mobil, adalah sebagian masyarakat tetangganya itu yang lagi makan-makan bareng-bareng, ya di pinggir rumah, di depan rumah. Terus tetangga ini yang lagi makan ini basa-basi, ayo Kang mangan, gitu ya bahasa kita loh, ayo Kang mangan Rene. Kan ini kan cuma basa-basi. Ternyata orang ini nggak suka basa-basi, dia berhenti beneran, terus kemudian ikut makan. Pas makan bareng, orang-orang yang kehidupannya biasa, orang yang kehidupannya itu apa Pak? Ya pokoknya biasalah kehidupannya seperti kita lah. Kehidupannya pas-pasan. Pas pengen beli mobil punya duit, pas pengen beli pesawat punya duit, ya pas-pasan ya Pak. Ya pas-pasan kita lah, pas-pasan kita. Kemudian dia bilang sama orang kaya tersebut, enak ya kamu. Nah ya kata, enak ya kamu. Kamu punya istri, punya kendaraan, punya pekerjaan, duitmu banyak, fasilitas hidupmu mewah. Ya itu tidak Pak? Kan kita kan nyawang orang yang kaya kan seperti itu kan Pak ya. Kayak wong kayak kiko ini uripe penak banget. Arep njaluk opo wae enek, kan begitu Pak. Arep mabur ya iso, arep dlosor ya iso, arep nyuslep ya iso. Nek awake dhewe wis nyusep wae Pak. Taib. Kemudian setelah itu katanya pengusaha ini dia bilang, "Mas, kamu mau nggak jadi orang kaya seperti saya?" Apa jawabannya jenengan Pak kalau seperti itu Pak? Yo mau, tapi dia bilang, tapi dengan syarat kamu nggak punya anak. Subhanallah. Pas dibilang nggak punya anak, langsung mingkem cep. Coba Pak, siapa yang pengen jadi orang kaya tapi nggak punya anak? Siapa yang mau Pak? Nggak ada yang mau. Sekarang mahalan mana Pak? Punya anak 1, istri 1, kemudian 1, 2 Pak. 1 gitu ya? 1 dulu lah ya. Sitok rantai. Taib. Dia nggak punya anak sama sekali. Bertahun-tahun nikah nggak punya anak. Tapi dia punya mobil, dia punya apa lagi Pak? Rumah, punya makanan, semua fasilitas ada. Subhanallah. Ternyata kita ini apa Pak? Sawang sinawang. Yang kita lihat, wah enak. Ternyata dia juga apa Pak? Batin. Dia kalau naik mobil paling lihat subhanallah itu bahagianya ya. Orang mangan di bawah pohon, bareng-bareng sama tetangga. Nikmat atau tidak Pak? Nikmat.
Jadi kita ibadah itu supaya kita apa? Tentram, bisa menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terkait dengan masalah kekhusyuan. Kekhusyuan, hilangnya kekhusyuan sekadar hilangnya, kurangnya kekhusyuan seseorang, maka sekadar itu pula nilai pahala seseorang dalam salat akan didapatkan. Semakin tinggi khusyuk, pahalanya akan semakin banyak. Sekurang-kurangnya khusyuk, bukan sekurang-kurangnya khusyuk ya. Kalau khusyuk itu kurang, sekadar dengan kurangnya khusyuk tersebut, maka disitulah dia akan mendapatkan pahala. Semakin orang itu khusyuk, semakin besar pahalanya. Sedikit khusyuknya, maka akan sedikit pula pahalanya. Jadi kalau bisa diusahakan kita sholat dengan khusyuk, ya, dengan nggak perlu harus ditutup Bapak telinganya. Bukannya imam sujud sampai ngadeg piye, ditutup telinganya. Jadi diusahakan khusyuk sesuai dengan ketentuan syar'i. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, cukup Pak? Cukup ya? Nah, satu lagi Pak. Jam berapa ini? Nah. Dia benar-benar tidak mengetahui. Ini pembahasan yang cukup panjang terkait tentang orang yang tidak mengetahui tentang masalah kesyirikan ya, apakah itu bagian dari kesyirikan ataukah tidak. Ada pembahasan yang cukup panjang di kalangan para ulama. Saya singkat saja, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, ada yang memberikan uzur. Jadi kalau tidak tahu, dia diberikan uzur sehingga dia tidak masuk ke dalam kategori musyrik. Ini uzur yang dibahas oleh para ulama dengan istilah al-uzru bil jahal. Orang memberikan uzur kepada orang lain karena ketidaktahuan dia. Ini ada pendapat ulama yang pertama seperti ini. Yang kedua, ada yang tidak memberikan uzur. Setelah Islam itu sudah menyebar, maka dia punya kewajiban untuk belajar. Kalau seandainya dia tidak tahu, karena kurangnya dia dalam belajar, maka itu bukan diberikan uzur, tapi memang orang tersebut tidak mau belajar. Kalau sampai dia berbuat kesyirikan, maka tidak ada lagi uzur. Sehingga meskipun dia tidak tahu itu adalah kesyirikan, kalau dia tidak mau belajar dan mengerjakannya, tetap dihukumi keluar dari agama Islam karena dia musyrik. Jadi intinya ada orang yang menerapkan uzur bagi orang yang tidak tahu, dan ada orang yang tidak menerapkan uzur bagi orang yang sebenarnya punya potensi untuk tahu tapi dia tidak tahu. Jelas ya Pak? Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, cukup ya Pak? Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, memberikan keberkahan kepada kita semua, memberikan ilmu yang menjadikan ilmu yang telah kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan juga akhirat kita. Dan terakhir, sebelum penutupan, Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kami dari tim Divisi Dakwah dan juga Sosial Yayasan Sabilun Najah Sri Bawono Lampung Timur mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman di kepengurusan DKM Masjid Al-Fajr, ya, DKM Masjid Al-Fajr di Desa Sinarjaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Semoga masjid ini menjadi masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur dengan kebaikan, orang-orangnya diberikan kerukunan, solid, dan membangun ukhuwah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini bukan pertemuan yang terakhir, dan semoga di waktu yang akan datang kita masih diberikan kemudahan, usia yang panjang, ilmu, supaya kita bisa kembali berjumpa di tempat yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Akhirnya kami pamit, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi bermanfaat. Kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.